Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat semua. Teman-teman, mohon maaf karena gue baru update lagi video dari sekian lama karena ada beberapa faktor dan permasalahan-permasalahan timbul di badan gua gitu. Nah, ini yang bakal gua bahas. Mungkin pembahasannya nanti gue bakal bagi jadi beberapa video gitu ya, karena kalau untuk jadi satu video itu kayaknya bakal panjang banget gitu. Dan kenapa sih harus dibagi beberapa video, kenapa nggak jadi satu video aja gitu kan, ribet ya gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu, karena kalau misalnya durasi terlalu panjang gitu, misalkan belasan menit gitu ya, 15 menit itu untuk memorinya aja sampai 2 giga gitu kan, 1,5 giga sampai 2 giga, jadi terlalu besar. Jadi untuk ngupload atau pengeditan itu, mengekspor itu akan makan waktu jadi lebih lama gitu. Jadi ini karena kan gue masih pakai handphone gitu ya, untuk pengeditan dan untuk pembuatan video gitu. Kalau di luar sana ada yang pakai komputer mungkin lebih mudah gitu. Makanya kenapa gue jadikan beberapa video gitu teman-teman. Oke teman-teman, hari ini gue mau bahas lagi tentang autoimmune ankylosing spondylitis. Nah, sebelum gue bahas, teman-teman, gue ingetin lagi ya, di sini gue adalah salah satu orang yang mengidap autoimun, khususnya ankylosing spondylitis gitu. Jadi di sini gue bukannya ahli, gue bukan dokter atau apapun. Jadi gue di sini hanya sharing pengalaman apa yang gue alamin, yang gue rasain mengidap sakit ini gitu, agar teman-teman di luar sana bisa dapet mungkin ya sharingan atau pencerahan gitu, bahwa di luar itu yang teman-teman nggak tahu, bahwa ada juga yang sakit seperti ini tuh seperti apa gitu, ciri-ciri apakah sama seperti apa gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa sih sebenarnya pengen gue bahas banyak ya. Sekarang gue mau bahas soal obat-obatan nih teman-teman. Mungkin yang pertama gue ingin bahas soal satu obat. Mungkin teman-teman kelihatan ya, teman kelihatan nggak? Ini adalah obat methylprednisolone gitu ya. Nah, yang ini gue kasih lihat, ini methylprednisolone yang 8 mg. Nah teman-teman, kalau di luar sana kalian ada yang sedang mengonsumsi obat ini, itu harus hati-hati dan berhati-hati. Karena begini penjelasannya teman-teman. Mungkin gue akan jelasin secara sederhana, sesederhana mungkin biar teman-teman ngerti gitu ya. Awalnya ketika gue udah ke dokter gitu ya, berobat gitu ya, terus dikasih obat ini, metil ini, dan pereda nyerinya waktu itu sih gue dikasih diclofenac gitu ya kalau nggak salah. Diclofenac buat penahan nyeri gitu, karena sakit gitu ya, harus penahan nyeri. Dan kalau ini kan, ini fungsinya untuk meredakan peradangan di dalam tubuh kita. Jadi jika ada radang di dalam tubuh kita, mau itu di dalam kepala sampai ujung kaki, itu kalau ada radang, dia bisa meredahkan gitu. Jadi dalam seluruh tubuh pokoknya ada radang, dia bisa ini. Jadi kalau minum ini, metil ini, rasanya jadi lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Tadi yang sakitnya luar biasa jadi lebih ringan gitu. Nah, ada tapinya teman-teman. Ternyata ini ada efek sampingnya jika diminum terlalu lama. Maksudnya dalam jangka waktu panjang gitu ya teman-teman. Nah, ini yang gue alamin ketika gue udah berobat. Jadi gue udah dikasih ini dan gue minum, dikasih obat pereda nyeri juga, tapi nggak mempan. Jadi gue minum pereda nyerinya pakai ibuprofen gitu ya, ibuprofen yang 400 mg. gue ada nggak ya ibuprofen, mungkin teman-teman ada yang konsumsi juga ya. Oke, kurang lebih kayak gini sih, banyak sih merek-mereknya ya, cuman intinya ibuprofen gitu. Kalau teman-teman kelihatan ya, ibuprofen ini gue minumnya 400 mg. Nah, ini pengalaman gue. Jadi ketika gue udah ngerasa enak dan nyaman,
gue bisa beraktivitas gitu. Tadi gue bawa motor itu sakit, kalau goyang sedikit aja, jalan nggak bener sedikit atau jalanan bergelombang sedikit aja gitu, rasanya sensitif lah, tingkat sensitifnya tuh banget. Ketika udah minum ini, itu rasanya enak. Jadi mau ada gajluk gitu, tetap sih ada rasa sakit, tapi sedikit banget lah, beda daripada apa yang gue alami gitu sebelumnya gitu ya. Dan akhirnya waktu itu gue nggak, udah enak gitu ya, gue udah dikasih obat ini, udah minum obat ini enak gitu, dan gue nggak berobat lagi ke dokter. Ceritanya nih temen-temen, ada kira-kira gue udah nggak ke dokter lagi sekitar 3 bulanan gitu, 3 bulan sampai 4 bulan gitu ya. Dan muncul permasalahan maksudnya guys ya. Apa sih? Nah, mungkin seperti ini gambarannya teman-teman lihat. Nah, itu yang tadi teman-teman lihat, itu kan gue coba foto gitu ya. Itu mungkin kalau di kamera handphone gitu kan, yang kamera sekarang gitu, kalau kayak bisul jerawat gitu mungkin akan tersamarkan kan kalau pakai kamera sekarang gitu ya. Jadi gue kasih gambarannya lagi. Jadi seperti yang gue alamin itu, awalnya kayak biang keringet teman-teman di sekujur lengan gitu ya. Mungkin nggak tahu masih kelihatan nggak ya sekarang. Nah terus makin lama makin di kiri kanan gitu. Mungkin gua anggap ini wajar karena kemarin itu cuacanya panas banget kan. Cuaca ini lagi panas banget gitu. Jadi mungkin karena keringetan, biang keringet. Terus lama-lama tapi timbul di dada dan bagian perut. Terus timbul kayak jerawat di di leher gini sampai sini banyak. Jadi bentuknya itu mirip kayak jerawat atau bisul kali ya, nggak tahu ya bahasanya gimana ya. Di antara jerawat apa bisul, cuman ya kadang gue suka pencet-pencetin keluar kayak nasi gitu kalau jerawat kan gitu ya kalau istilahnya. Nah kayak gitu teman-teman. Cuman biasanya kan kalau yang biang keringet gitu kan harusnya umumnya seminggu 2 minggu itu sembuh gitu ya, karena gue udah pakein bedak kulit sampai sabun kulit yang khusus buat coba hilangin, sampai gue minum mungkin teh pahit gue pikir gue darah manis, tapi nggak sembuh makin banyak. Dan gue bingung gitu, karena tapi awalnya dulu gue minum methylprednisolone ini yang ukuran 8 mg 2 kali sehari gitu ya. Jadi ketika mau aktivitas pagi gue minum ibuprofen, gue jeda kira-kira sejam 2 jam gue minum metil ini. Nanti mau malamnya sore udah maghrib gitu, gue udah mulai ngilu, gue minum lagi ini. Terus pas udah malamnya mau tidur gue minum lagi ibuprofen gitu ya. Nah abis itu mungkin memang udah jalan nih kali teman-teman guys. Gue ke rumah sakit lagi, tapi dalam arti waktu gue ke rumah sakit itu tujuannya bukan kontrol sebenarnya, karena kan sekarang lagi pandemi yang belum lama ini kan harus semuanya kalau kemana-mana harus ada kartu vaksin gitu ya teman-teman ya. Nah itu gue bingung karena kondisi badan gue gini sedang ngedrop, sakit, nggak enak badan, terus gimana mau vaksin gitu. Dan gue nggak berani juga gitu kalau untuk memberanikan diri untuk vaksin lah, oke lah cobalah gitu, nggak apa-apa kali. Nggak berani gue karena kan memang kondisi badannya gue tahu gitu, badan gue sendiri. Nah jadi gue ke dokter itu gue mau minta surat keterangan bahwa saya nggak bisa vaksin nih dok, gimana gitu. Tujuannya sebenarnya kayak gitu. Dan ternyata teman-teman tahu ini bisa menimbulkan efek samping ringan sampai berat jika diminum dalam waktu cukup panjang. Nah dokter bilang kalau minum ini bisa timbul namanya nanti pipi bengkak. Mungkin entah ini masih kelihatan gak ya pipi bengkak ya gitu ya. Cuma kemarin jadi kayak orang gendut gitu ya teman-teman. Dan gue nggak nyadar, gue pikir gue gemukan gitu. Karena memang ternyata beberapa orang memang sebelumnya ada yang ngomong, lu gendut banget sekarang, gendut banget gitu. Tuh pipi bengkak gendut banget gitu. Gue pikir gemukan gitu. Ternyata efek sampingnya bisa jadi pipi bengkak. Nah terus yang udah kayak biang keringet gitu itu efek samping dari ini juga gitu. Terus apalagi untuk yang fatalnya dokter bilang itu bisa ke arah diabetes mellitus. Ini harus berhati-hati.
Nah, jadi gimana waktu itu solusinya? Dan itu gue kaget banget itu pas dokter. Kan gue pakai masker, padahal dokter nggak lihat dong pipi gue bang. Waktu itu memang gendut, cuman gue nggak sempat foto. Kayak itu makanya kenapa gue lama nggak update video lagi. Gue fokus apa yang terjadi sih sama gue nih gitu. Kok gue jadi begini gitu ya. Nah, dan gue fokus untuk pengobatan ceritanya. Dan akhirnya sekarang gue update nih, gue sharing ke teman-teman. Nah, lalu solusinya akhirnya ini harus dihentikan. Tapi kita udah minum dalam jangka waktu tertentu, nggak mungkin kita bisa langsung berhenti begitu aja. Jadi caranya harus perlahan. Jadi ini methylprednisolone ini dosisnya ada yang 4 mg, 6, 8 ternyata. Nah, dari situ jadi di caranya waktu itu kan gue minum 2 kali metil itu ya, yang 8 mg gitu, dan diturunin jadi yang malam 4 mg, pagi 8 mg gitu. Nanti setelah udah jalan 2 minggu gitu, udah mulai terbiasa tubuhnya, nanti dikurangin lagi yang pagi 4 mg, malam 4 mg begitu. Nanti selanjutnya nanti dikurangin lagi jadi sehari 6 mg. Nanti udah begitu lagi, udah terbiasa lagi tubuhnya sampai 4 mg sehari. Dan nanti akhirnya dikasih obat lain gitu ya teman-teman. Tapi nggak gampang teman-teman. Ini yang gua rasain ketika pertama gua turunin dosisnya, awalnya 8 gitu ya, pagi malam 8, terus gua turunin 4, ini 8. Ini malamnya gua rasanya nggak enak badan gitu. Jadi sebelumnya gini, kalau gue pernah coba, gue cuma minum sekali gitu. Gue kebanyakan minum obat juga, takut juga ada khawatiran ada sakit yang lain-lain lagi, gue nggak tahu gitu ya. Gue coba tapi malamnya malah nggak bisa tidur rasanya, padahal ngantuk, capek gitu ya, ngantuk pengen tidur tapi kok kayaknya nggak, gimana ya, emang susah buat dijelasin sebenarnya teman-teman. Rasanya pokoknya nggak enak badan, kayak orang lagi masuk angin gitu ya, uring-uringan gitu. Jadi kesini salah, kesitu salah, ini nggak enak kayaknya, perasaan kok apa gitu, nggak enak banget badannya. Tapi setelah coba minum lagi, paling selang sejam langsung tuh tidur pulas lagi gitu. Nah, makanya jadi itu dikurangin. Nah, ketika dikurangin dosisnya, itu rasanya nggak enak badan. Nah, itu kurang lebih bisa kira-kira 3 hari lah yang gue rasain, yang bener-bener intensnya gitu, nggak enak banget. Iya kan? Nah, belum 2 minggu, gue nekat. Gue coba turunin lagi, pagi 4, malam 4 gitu. Jadi makanya gue masih ada sisa yang 8 mg paling. Jadi biar nggak sia-sia gue potong bagi 2 aja gitu. Gitu. Jadi ini gue masih ada sisa yang 8 mg. Jadi cuman gue udah nggak minum lagi yang langsung 8 gini gitu. Jadi terus sisanya gue ada yang sediain yang 4 mg gitu ya. Ini 4 gitu. Kan ini tadi mana? Ini 8 gitu ya. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan lah ya teman-teman ya. Ini 8, ini 4 gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di luar sana teman-teman ada yang sedang mengkonsumsi obat ini, mungkin gue pesenin jangan terlalu panjang, jangan terlalu merasa udah enak ya udahlah nggak usah ke dokter. Sebenarnya ke dokter capek sebenarnya ya teman-teman. Siapa sih mau ke dokter kalau nggak terpaksa gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati, tetap kontrol. Kalau kalian ada yang sedang mengidap autoimun juga, autoimun yang lain gitu ya, karena ini bisa digunakan oleh beberapa autoimun juga gitu untuk menggunakan metil ini gitu. Jadi jangan langsung merasa enak dulu, tetap kontrol, jangan lepas kontrol gitu ya. Minimal sebulan sekali gitulah. Jangan sampai lepas begitu aja karena bahaya banget. Jadi gue pun takut sekarang, ya udahlah akhirnya gue kontrol terus sebulan sekali gitu. Sebulan sekali gue kontrol gitu teman-teman. Nah, ini yang pertama gue bahas tentang efek samping metil ini ya, methylprednisolone gitu. Dan selebihnya nanti ada gue bahas tambahan obat-obat. Karena kan untuk menghilangkan metil ini ada obat yang lebih keras lagi gitu untuk menggantikan si metil ini biar bisa lepas gitu ya. Nah itu nanti gue mungkin bakal bahas di video selanjutnya
gitu teman-teman. Ya itu mungkin apalagi metil dan ibuprofen udah gue bahas. Ya udah mungkin itu aja yang video ini gue bahas. Mudah-mudahan teman-teman ngerti, paham apa yang gue jelasin. Sorry kalau misalnya agak kaku cara ngomongnya ya teman-teman, tapi mudah-mudahan bisa didapat pencerahan ya. Oke, ya udah. Jika teman-teman mungkin mau bertanya, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik like, dan jangan lupa bantu channel Mini Family dengan klik subscribe agar channel Mini Family bisa terus berkembang dan berkembang lagi. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.